Patel, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Tuduhan kafir. Saudara kita berkata seperti ini, Kristen adalah orang kafir, saling bantu menyesatkan manusia. Mereka tidak henti-hentinya menyesatkan manusia. Ini tidaklah benar. Ini namanya fitnah dan tuduhan kepada kami yang Kristen. Apa itu kafir? Kafir berarti tidak percaya kepada Allah dan rasul-rasulnya. Kami percaya kepada Allah dan kepada rasulnya. Firman Allah berkata, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lukas 19 ayat 10, kata Yesus, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kisah para Rasul 16 ayat 31, ini perkataan Rasul yang diilhamkan oleh Roh. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kami percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus dan apa yang dikatakan Rasul. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, karena Dia berkata, akulah kebenaran, akulah kebangkitan, akulah terang dunia, akulah yang awal dan yang akhir. Itu nama-nama Allah. Jadi tidak salah kalau Yesus adalah Allah atau Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau kita tidak percaya apa yang Tuhan katakan, kita akan disebut kafir. Kalau kita percaya kepada Tuhan palsu, juga itu namanya kafir karena tidak percaya kepada Tuhan yang benar dalam setiap firman-Nya. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, tuduhan saudara kita itu kafir tidaklah benar. Karena kami percaya apa yang Tuhan katakan dan percaya kepada Rasul-Nya. Tadi itu perkataan Rasul Petrus kepada kepala penjara di Filipi. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yang kedua, kami tidak menyesatkan siapapun, akan tetapi berusaha untuk menyadarkan saudara kita yang tersesat dan terhilang, karena mereka salah menyembah Tuhan, Tuhan palsu, dan berusaha untuk menyelamatkan mereka dengan Injil yang kami beritakan. Dan kami juga berusaha untuk mengajar mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, siapakah sesungguhnya yang menyesatkan? Menyesatkan berarti membawa ke jalan yang sesat. Justru saudara kita yang tanpa disadari telah berusaha menyesatkan kami yang telah percaya kepada Kristus dengan segala asumsi-asumsi yang salah dalam menafsirkan Alkitab yang adalah firman Tuhan, kebenaran dari Tuhan. Sesat berarti tidak mengerti kitab suci. Matius 22 ayat 29, Yesus berkata, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Yang keempat, saudara tidak menyadari bahwa saudara telah menjadikan diri kafir karena tidak percaya apa yang Tuhan katakan dan tidak percaya kepada rasul-rasul Tuhan sejati, tetapi percaya kepada Tuhan palsu dan rasul palsu.
Yang kelima, Lukas 24 ayat 47. Ini perkataan Yesus dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kami menyampaikan berita Injil, berita pertobatan dan pengampunan dosa, dan melalui media sosial segala bangsa akan mendengar Injil yang kami beritakan. Saudara harus percaya apa yang dikatakan Yesus yang adalah Tuhan sejati untuk bertobat dan menerima pengampunan dosa. Bila saudara tidak mau, saudara menjadi kafir karena tidak percaya apa yang Tuhan katakan. Yang keenam, jadi jelas siapa yang menyesatkan saudara kita bilang kafir. Dan yang berusaha untuk menyelamatkan orang kafir adalah bukan kafir pastinya. Yang ketujuh, jika saudara masih tidak percaya, saudara yang sesat dan tersesat. Tahukah apa arti sesat? Sesat berarti salah jalan. Dari mana kami katakan saudara yang tersesat atau saudara yang sesat? Karena Tuhan saudara membawa semua umatnya ke neraka. Sungguh sangat mengerikan dan menakutkan. Apa tidak salah arah? Apa tidak salah jalan? Apa saudara merasa itu jalan yang benar? Jelas, jalan menuju ke surga bukanlah lewat neraka. Kalau Tuhan mau selamatkan manusia, Dia berusaha supaya manusia jangan sampai masuk ke neraka. Dia menegur, Dia memperingati berulang-ulang kali. Bahkan Dia menghajar karena kasih-Nya. Back to the Bible. Kembalilah kepada jalan yang benar. Janganlah menjadi kafir karena menutup hati, mengeraskan hati kepada Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Kembalilah kepada Tuhan, bertobatlah, dan kembalilah kepada Yesus yang menunggu saudara karena Dia mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Amin.